Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi nih dengan saya, Dina Mustakima dari kelas 12 MIPA 1, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu buah soal beserta pembahasannya mengenai materi titik belok fungsi trigonometri. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas keterampilan yang kedua pada mata pelajaran Matematika Perminatan yang ditugaskan oleh Bapak Muh Agung Nur Otomo, SPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke soal dan pembahasannya. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini disajikan soal dalam bentuk cerita mengenai materi titik belok fungsi trigonometri. Soalnya sebagai berikut. Kasus jumlah penyebaran COVID-19 di suatu daerah diprediksi oleh ahli akan mengikuti kurva fungsi fx sama dengan 5 plus 5 cos pi per 12x plus pi dalam 1 tahun atau 12 bulan terakhir, di mana fx menyatakan jumlah kasus dalam ribuan dan x menyatakan urutan bulan dalam 1 tahun. Berikut adalah grafik kasus jumlah penyebaran COVID-19. Jadi di sini disajikan grafiknya. Nah, menurut data tersebut, mulai pada bulan keberapa kurva kasus akan mulai melandai atau semakin mendatar. Jelaskan alasanmu. Jadi di sini ditanyakan pada bulan keberapa kurva ini akan melandai. Jadi akan melandai itu berarti mendatar, tidak naik dan tidak turun. Dari soal tadi kita bisa menentukan intervalnya, yaitu X di antara 1 dan 12. Mengapa 12? Karena di soal tadi disebutkan waktunya itu 12 bulan. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita bisa mengubah pi ke dalam bentuk derajat. Di soal tadi kan ada pi sama pi per 12. Nah, nilai pi itu 180 derajat. Berarti nilai pi per 12 itu 180 derajat dibagi 12 sama dengan 15 derajat. Jadi kita tulis kembali nilai fx-nya. Fx sama dengan 5 ditambah 5 cos pi per 12x ditambah pi. Untuk mempermudah perhitungan, kita ganti nilai pi-nya ke dalam bentuk derajat. Fx sama dengan 5 plus 5 cos 15 derajat x plus 180 derajat. Untuk menentukan titik belok, caranya sama persis dengan cara menentukan titik balik atau titik stasioner. Bedanya, kalau kita menentukan titik balik atau titik stasioner itu, kita hanya perlu mencari f aksennya saja atau turunan pertamanya saja. Tetapi, kalau titik belok, kita harus mencari f double aksen atau turunan yang kedua. Nah, di sini kita mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. F aksen x sama dengan 5 jika diturunkan karena tidak ada variabel x maka 0. 5 di sini tetap ditulis karena masih menjadi bagian dari cos. Nilai dari cos. Cos turunannya min sin 15 derajat x plus 180 derajat karena belum diturunkan dan masih menjadi nilai cos, maka tetap ditulis. Selanjutnya kita turunkan 15 derajat x plus 180 derajat. Jika diturunkan hasilnya 15 derajat. Negatif dari sinnya kita pindah ke depan, 15 derajatnya kita pindah ke depan. Jadi f aksen x sama dengan min 5 dikali 15 derajat sin 15 derajat x plus 180 derajat. Nah, karena di sini kita menentukan titik belok, maka kita harus mencari turunan yang kedua. F double aksen x sama dengan min 5 dikali 15 derajat itu tetap ditulis karena merupakan nilai dari sin. Sin turunannya cos, 15 derajat x
plus 180 derajat karena belum diturunkan jadi masih ditulis. Selanjutnya 15 derajat X plus 180 derajat jika diturunkan itu 15 derajat. Nah, 15 derajatnya kita pindah ke depan. Jadi, negatif 5 dikali 15 derajat dikali 15 derajat cos 15 derajat X plus 180 derajat. Jadi, nilai F double aksen X sama dengan negatif 1125 derajat cos 15 derajat X plus 180 derajat. Nah, setelah menemukan F double aksen X, kita lanjut ke langkah berikutnya. Syarat agar dicapai titik belok F double aksen X harus sama dengan 0. Jadi, F double aksen X sama dengan 0. Negatif 1125 derajat cos 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 0. Karena di sini kita mau mencari nilai cos, maka kita harus membagi dengan negatif 1125 derajat. Hasilnya, cos 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 0. Nah, karena di sini kita mencari nilai X, maka kita harus menghilangkan cosnya, yaitu dengan cara mencari cos berapa yang hasilnya 0 derajat. Nah, kita menemukan cos 90 derajat. Jadi, cos 15 derajat X sama dengan plus 180 derajat sama dengan cos 90 derajat. Cosnya bisa kita coret, jadi sisa 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 90 derajat. Oke, langkah berikutnya kita akan mencari nilai X, yaitu menggunakan rumus periode yang sudah kita pelajari pada kelas 11. Untuk cos, rumus periodenya ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Dan yang kedua, X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Kita masuk ke maka yang pertama. X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Jadi, 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Kan tadi kita ketemunya nilai alfanya itu 90 derajat. Nah, 180 derajat sebelah kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan jadi negatif. 15 derajat X sama dengan 90 derajat dikurang 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita operasikan 90 derajat dengan 180 derajatnya terlebih dahulu. 90 derajat dikurang 180 derajat, hasilnya negatif 90 derajat. 15 derajat X sama dengan negatif 90 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, karena kita mau mencari nilai X, maka kita harus menghilangkan nilai 15 derajat. Jadi, kita harus membaginya dengan 15 derajat. 15 derajat X dibagi 15 derajat, hasilnya X. Min 90 derajat dibagi 15 derajat, hasilnya min 6. 360 derajat dibagi 15 derajat, hasilnya 24. Nah, setelah seperti ini, kita bisa memasukkan nilai K. Nilai K dalam rumus periode itu berupa bilangan bulat, bisa dimulai dari 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Di sini kita mulai dengan untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan min 6 plus 1 kali 24 sama dengan 18. Nah, 18 ini tidak masuk interval karena sudah melebihi dari interval yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya, kita lanjut ke maka yang kedua. X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. 180 derajat yang sebelah kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan jadi negatif. 15 derajat X sama dengan negatif 90 derajat min 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita operasikan negatif 90 derajat dengan negatif 180 derajatnya terlebih dahulu. Negatif 90 derajat, negatif 180 derajat, hasilnya negatif 270 derajat. 15 derajat X sama dengan negatif 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat.
Karena kita ingin mencari nilai X, maka kita harus menghilangkan 15-nya terlebih dahulu, yaitu dengan disederhanakan dibagi dengan 15 derajat. 15 derajat X dibagi 15 derajat, hasilnya X. Min 270 derajat dibagi 15 derajat, hasilnya min 18. 360 derajat dibagi 15 derajat, hasilnya 24. Nah, setelah menentukan nilai X seperti ini, kita bisa menguji dengan nilai K. Kita mulai dari untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan min 18 plus 1 dikali 24, hasilnya 6. Nah, nilai X pada maka kedua ini masuk ke dalam interval, karena interval kita tadi X di antara 1 dan 12. Nah, setelah menentukan nilai X tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Jadi, kasus COVID-19 akan mendatar mengikuti kurva fungsi fx sama dengan 5 plus 5 cos pi per 12x ditambah pi. Jika intervalnya 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 12 pada bulan yang ke-6. Mengapa pada bulan yang ke-6? Karena nilai X yang masuk interval adalah 6. Jadi, kasus COVID-19 akan mendatar atau melandai atau mengalami titik belok, yaitu titik di mana tidak meningkat dan tidak menurun, terjadi pada bulan yang ke-6. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.